Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat kita bisa berjumpa di pelatihan pemberdayaan informatika dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari OPD Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang telah berkenan untuk mengikuti pelatihan pemberdayaan informatika yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari yang kedua pada sesi daring secara online, yang mana pada sesi yang pertama ini kita akan belajar terkait dengan visualisasi data guna mendukung tata kelola pemerintahan yang pada hari sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai penggunaan Locker Studio sebagai tool untuk membuat infografis yang nantinya akan juga disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Arif Nur Rahman dari Teknoporia Training Center selama beberapa waktu ke depan. Dan kami juga sampaikan juga kepada peserta pelatihan, jangan lupa nanti kami sampaikan link untuk materi juga, beserta link untuk absensi daftar hadir yang akan kami sampaikan pada kolom chat. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pelatihan, agar kegiatan ini diberi kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Arif Nur Rahman dari Teknoporia Training Center untuk menyampaikan beberapa paparan secukupnya untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih dari Dinas Kominfo Selamat siang, untuk Mas. ya, waktunya. Nah, hari ini kita lanjutkan. Saya share screen dulu. Nah, kalau kemarin kita apa? Kita sudah melakukan suatu report dengan data contoh data pertama. Nah, nanti di sini yang hari ini untuk contoh data kedua. Jadi contoh data kedua itu nanti ini eh, saya kita siapkan. Nah, ini cuman data dari Dapodik, tapi mungkin update-nya kurang tahu. Cuman saya mengambil data download dari Dapodik. Nah, khususnya yang ada di Gunung Kidul. Nah, nanti di sini ada beberapa kapal newonan. Nah, dari Kapanewon, dari Panggang, Gurus dan seterusnya nih. Ada 18 ya. Nah, 18 ini. Nah, nah nanti ini eh, kita hubungannya bagaimana kita melihat presentasi data itu berdasarkan lokasinya. Nanti mungkin, cuman ini untuk data latitude dan longitude-nya itu nanti keakuratannya. Nah, ini memang sedikit mungkin selisih nggak masalah. Nah, cuman nanti di sini untuk Untuk formatnya itu menggunakan titik. Nah, jadi menggunakan titik. Ini Excel-nya saya masih menggunakan Indonesia, jadi koma ya. Ini sebenarnya pakai Z nanti. Jadi -8.036. Nah, jadi nanti bisa dicari di ini. Nah, misalkan di sini latitude, longitude. Nah, jadi misalkan Wonosari, Gunung Kidul. Nah, nanti kita cek latitude dan longitude-nya. Nah, nanti bisa dicek ini. Nah, ini datanya misalkan nih. Nah,
Nanti kita cek di beberapa website ya, atau dimanapun boleh nanti. Nanti tergantung dari apa. Nah ini. Hmm. Nah ini 7 titik. Nah ini. Hmm. Nah koordinatnya nih, longitude dan latitude-nya. Nah, ini. Nanti bisa dicek ini. Nah tapi dalam formatnya dalam bentuk titik ya. Nah, ini. Cuman kalau di Excel itu nanti bentuknya menjadi koma. Nah, mungkin kalau tapi kalau menggunakan apa? Menggunakan format US English menjadi apa? Titik. Nah, enggak apa-apa. Nanti nanti kalau di Google Sheet sudah otomatis masuk sebagai apa? Sebagai titik koordinatnya. Saya kalau misalkan mau menggunakan data ini, nah ini saya siapkan di sana nanti. Nanti tinggal kita sesuaikan aja nih latitude dan longitude-nya. Jadi memang dibutuhkan data sekunder yang memang harus kita ambil dulu. Nah, karena nah nanti kita tunjukkan kenapa harus latitude longitude itu terkadang karena memang kesamaan nama seperti itu. Nah, misal ini kita buat apa? Kita masukkan dulu datanya. Nah, nah, seperti biasa di Google Sheet dulu. Nah, saya masuk di Google Sheet dulu. Nah, saya impor dulu. Saya upload dari filenya tadi. Dapodik gitu. Nah, ini. Nah, otomatis terbaca titik nanti. Nah, di sini. Nah, makanya nanti di sini juga peta dalam mapnya latitude longitude-nya. Nah, terus menuliskannya adalah latitude adalah lintang, long itu adalah bujur. Nah, nanti di sini pada misalkan peta kita gabungkan dengan koma. Jadi latitude-nya dulu, baru koma, longitude-nya. Maka nanti di sini kalau kita ambil, kalau misalnya Gedang Sari, nah ini koordinatnya di sini. Nah, kita kasih nama nih, misalkan Dapodik Gunung GK misalkan 2004. Yeah. Buku Nanti dicek di sini. tugasnya kelas Pak. Nah, terus pada Looker Studio-nya, nah kita ini yang kemarin, nah, kita create reports-nya. Nah, data yang kita link kan, kita hubungkan dengan Google Sheet ini.
kecil Pak. Iya. Kata-kata itu ya, Alif. Nah, ini sudah muncul nih. Kalau belum muncul dicari. Nah, ini karena sudah barusan disimpan Dapodik GK24. Nah, di sini otomatis muncul di sini. Klik. Nanti yang kita ini ada dua data appendix yang digabungkan tadi dan kapanewon. Nah, ini sudah kita masukkan yang apa? Append ini. Nah, kita add dulu. Hmm. Nah, kita klik add to reports. Nah, nanti otomatis akan muncul sama seperti kemarin yaitu ini otomatis akan terdeteksi. Nah, ini karena ada nama-nama sekolah. Nah, ini sebenarnya tidak apa bisa kalau misalkan mau dihapus dulu juga boleh atau kalau mau diganti. Jadi kita pengen membuat suatu tabel, nah, tabulasi. Nah, ini nanti di sini ada chart stylenya berupa tabel. Nah, nanti karena ini nama sekolah tidak relevan karena hanya satu ini. Nah, nanti yang kita wakili adalah Kapanewon. Nah, Kapanewon. Nah, kita ganti yang Kapanewon. Nah, Kapanewon nanti otomatis ini ada nah ini 18. Nah, ini. Nah, bisa dicek di sini ini Kapanewon. Nah, nanti di sini record count-nya ini jangan otomatis dia akan menghitung berapa. Nah, bisa kita ini metriknya. Ya. Nah, ini bisa kita ganti menjadi jumlah. Nah, jumlah sekolah ya. Nah, jumlah jumlah kita. Jumlah nggak? Nah, nanti kita kasih judul di sini. Nah, nah di bawah di sini ada sorts-nya. Berdasarkan jumlah tadi, apakah dari yang terbesar atau yang terkecil. Descending berarti yang dari yang terbesar, ascending dari yang terkecil. Ini selera aja. Mau ascending dulu, nah, descending juga boleh. Oh, terbesarnya di mana? Nah, tetap di Wonosari nih. Nah, paling sedikit di Purwosari. Nah, yang perlu diingat kalau kita cek ini datanya itu ini pada BP ini. Nah, jadi BP ini ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, jadi memang semua data sekolah ya, baik yang negeri maupun swasta. Jadi KB bentuk badan pendidikannya. Nah, statusnya negeri apa swasta. Nah, nanti pada stylenya di sini tinggal kita tentukan stylenya.
Kalau mau dibesarkan nggak masalah. 14. Nah, lebih besar. Kelihatan. Ini ada dimensinya kalau mau desain. Nah, mungkin ini. Yang metriknya ya, nah ini. Misalkan seperti ini. Nah. Label leadernya juga nah. Nah, kelihatan. Atau mungkin lebih besar. Nah, nah, setidaknya tergantung dari kebutuhan. Nah, ini. Nah, di bawahnya ada pagination. Nah, ini. Kalau mau apa, hilangkan. Nah, ini ya. Di bawah nggak ada next-nya ini ya. Dat- Nah, ini karena kriteria ada 18, nah, tidak disarankan menggunakan pie chart. Nah, kita bisa memasukkan, nah, misalkan ini, bar, menggunakan bar bisa. Mau sebelah kanan seperti ini bisa. Nah, ini. Nanti dasarnya adalah kapanewonan ini. Kapanewon.
Nah, ini apa? Charge-nya. Nah, nanti tinggal kita apa? Kita, kita tentuk apa stylenya di sini. Nah, ini kan baru sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini nanti pada stylenya di sini. Nah, ini mau vertikal atau horizontal. Nah, nanti barnya di sini kita tentukan karena jumlah kapanewonnya kan 18. Nanti barnya kita isi 18. Ya kan otomatis memunculkan 18 apa namanya? Kapanewon tadi. Kalau misalkan pengen melihat 5 besar, nah berarti hanya 5 saja. Nah, tapi kalau mau melihat semuanya ya di nah itu ada record count. Nah ini spasinya. Nah legendnya, nah misalkan ini saya none, nah jadi record count-nya hilang tadi. Nah ada show data labels bisa diaktifkan. Nah, muncul angkanya langsung. Nah, kalau warna ini cuma satu warna ya karena mengikuti pakai ungu bisa pakai. Ya nanti ini sesuai selera aja. Nah, nanti berikutnya bisa ini misalkan report dari akan saya kasih nama ya. Nah, bisa kita tambahkan page-nya, add page. Jadi page 1, page 2. Nah, ini. Lalu kita hari ini misalkan dikasih nama data dapodi. Nah, terus nanti kita bisa gunakan nih namanya pivot tabel. Nah, add charts. Nah, nanti di bawah ada pivot tabel sini.
Nah, nanti ada dimensinya di sini. Nah, ini disuggest oleh si lookernya di Google Studio-nya itu nama sekolah dan bentuk pendidikannya. Nah, ini berarti kita ganti, kita lihat perkapannya, Won. Nah, seperti ini. Sampai dengan, oh, banyak sekali ya. Nggak apa-apa nanti. Ini ya, saya. Nah, nanti bisa di ini. Nih, bisa disesuaikan. Nah, jadi sudah akan terblok ini sebenarnya. Nah, integrasikan lagi untuk pendidikan. Nah, bisa di sini.
Nah, nanti bisa kita stylenya di sini. Nah, ini row, so grand total di bawah sini. Nah, jadi kalau secara ini TK, nah ini kalau kita total, nah 571, nah jadi otomatis nggak perlu pakai count if. Nah, enggak ya, kurang satu ya. SLB tadi ada nggak? S. Oh, ini ada SLB. Nah, kita tambahkan page yang baru. Jadi ini tadi kita manfaatkan charts yang eh, pivot. Nah, pivot tabel di sini. Kalau mau menggunakan chartsnya juga bisa. Nah, ini. Nanti perbandingan kurang bisa perbandingannya ya. Perbandingannya banyak sekali ya. Nah, kita coba yang perbandingan. Kelihatan nggak nanti? Nah, ini kapanewonan, kapanewon dan bentuk. Nah, sedikit kelihatan. Nah, ini cuman ya ini karena satu banyak sekali ya. Seperti ini. Ini maksimal yang bisa kita, nggak apa-apa nanti. Nah, cuma stylenya seperti tadi. Ini ada grid-nya. Nah, ini kita punya 18 Kapanewon. Nah, 18 juga. Ada stylenya. Barnya kita isi 18. Ini. Nah, ini karena memang ada kalau mau dikecilkan bisa. Soalnya gak kelihatan lah. Cuman untuk barnya tetap nggak bisa maksimal karena memang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kriteria.
Bisa kita tambahkan lagi. Nah, bagaimana kalau kita, nah ini sekarang. Nah, sekarang untuk charts yang dalam bentuk ini map. Nah, nanti ada map, ini ada Google Map ini. Nah, ada Bubble Maps, nah, ada Field Map, nah ini ada Heat Map, nah dan seterusnya ini. Nah, nanti kalau Bubble Map itu nanti berdasarkannya teks ini. Jadi berdasarkan teks dari kotanya. Nah ini. Nah ini invalid dimension karena memang lokasinya. Nah, nanti kita kita dimensinya itu, nah Kapanewon ya kan. Nah, nah ini kalau bentuknya di sini, chartsnya di sini. Nah, nah ini kalau field map. Nah, nah, dia nggak mau karena bukan geospasial tipenya. Tapi kalau di sini, nah, nah ini apa? Hmm, hmm, Nah, nah, dimensinya ya. Nah, maaf. Nah, dari Kapanewon. Nah, nah ini berdasarkannya apa? Nah, misalkan jumlah PD-nya. PD itu peserta didiknya. Nah, jadi ini lokasinya berdasarkan Kapanewon. Terus dimensinya itu jumlah peserta didik. Nah, nanti berdasarnya dimensinya apa? Color dimensinya yang membedakan. Nah, ini akan terdeteksi di sini. Nah, otomatis. Nah, ini mapnya di sini ya. Nah, nanti untuk membedakan ini biar bisa berwarna-warni itu bisa ini color matrix. Matriksnya berdasarkan nah, ini, color dimension. Nah, berdasarkan eh, Kapanewon. Nah, jadi nanti kalau ini ditunjuk, oh Karangmojo itu warnanya pink. Nah, biru ini Wonosari. Nah, agak ini pelayan. Nah, Ponjong. Nah, cuman yang menjadi masalah kalau di Indonesia itu namanya itu mirip-mirip. Nah, ini. Nah, sebagai contoh nanti kalau kita cek ya ini. Nah, ini kan cuman berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ya kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Berarti ada tiga yang tidak terdeteksi ya kan. 18 kan. Ini cuma 15. Nah, coba kita cek. Nah, ini lari ke sini. Nah, ini Purwosari. Nah, ini jangan-jangan di mana dia? Di Solo bisa, di Purwo. Nah, ini kelemahannya di sini karena nama-nama tempat kita tuh mirip. Jadi nggak bisa. Kalau city kota itu nggak bisa. Nah, terus ada lagi di sini. Nah, ini mana? Tanjung Sari. Tanjung Sari itu di Jawa Barat nih, Bandung nih. Nah, dekat Cileunyi atau mana nih? Satu lagi di mana? Oh, satu lagi di Eropa sih. Sebentar, ini ada.
Oh, semen. Nah, semen itu ada di Ceko ternyata. Nah, ini. Nah, ya kan. Semen itu ada di Ceko. Nah, dia mendeteksinya seperti ini. Nah, ini kurang akurat jadinya. Nah, karena memang nama-nama kita. Nah, semen itu ada di Ceko ternyata. Nah, terdeteksinya ya kan. Hmm. Nah, ini kelemahannya kalau menggunakan ini hmm, bubble map. Nah, kalau berdasarkan, nah ini apa namanya? Nah, maka nanti ini, makanya kita butuh koordinat yang tepat ini tadi. Hmm. Pada ini peta mapnya ini tadi. Nah, kita koordinatkan. Nah, nah ini kita kasih ke peta. Nah, cuman nanti di sini tipenya, ini yang ABC ini kita ganti. Nah, data types-nya menjadi geospatial, geo ya, ini latitude dan longitude. Nah, jadi ini harus kita rubah menjadi field map. Nah, locationnya, location. Nah, ini kapan ya? Oh, sebentar saya tak di sana ya. Oh, sebentar ini saya, maaf, maaf. Ini saya kebalik tadi. Yang location. Nah, ini ABC benar. Maaf, yang atas, yang atas. Nah, ini. Nah, ini locationnya harus kita ganti menjadi yang geospatial ini tadi. Latitude dan longitude. Hmm. Nah, nanti ini, nah, ini bubble map itu harus berupa teks-teks nama-nama kota yang sudah terdeteksi. Nah, nanti bisa dipindah ke sebelah kanan field map nih. Nah, ini. Jadi harus dibutuhkan tipe data yang geo mapnya, datanya. Nah, ini. Nah, ini berarti ini bukan Kapanewon, tapi ini berdasarkan peta. Sebentar, ini salah ya. Peta. Nanti di sini kita rubah menjadi latitude, longitude. Nah, kalau ini, kalau kita cek pada data di sini, nah ini. Nah, peta itu kan masih ABC di sini. Nah, nanti kita rubah dulu ke dalam apa? Geomap tadi. Jadi ini kita klik anak ini pensilnya ini. Nah, nanti di sini ada peta. Nah, ini peta ini kita rubah bentuk geo. Saat itu longitude. Nah, kita pilih ini. Kita done.
Detek. Nah, ini. Nah, nah, sudah kita set bubble-nya tadi ya. Nah, ini bubble ini. Nah, bubble-nya kita wakili. Nah, ini peta. Nah, ini berdasarkan kapal newon. Biar muncul biru, merahnya, dan seterusnya. Nah, ini peserta didik tadi. Nah, ini sudah muncul. Sudah terdeteksi. Nah, saya lebarkan. Nah, sudah ngumpul di sini. Kita cek semen sudah masuk belum. Nah, ini Panggang, Purwosari, Saptosari, nah, Tanjung Sari, Tepus, Giri Subo, nah, Rongkop, Semanu, Onjong, Karangmojo, Wonosari Playen, Melipar, Gedang Sari, nah ini Patruk, Ngawen. Nah, ini semen di sini. Nah, koordinatnya di situ. Nah, ini peserta didiknya. Nah, 7591. Nah, paling banyak di Wonosari 22.000 orang. Nah, ini kalau apa untuk propertiesnya, nah, untuk stylenya sendiri, nah nanti bisa dirubah. Misalkan satelit, nah, nanti bentuknya seperti ini. Hmm, Ini labelnya dikecilkan bisa. Hmm, Nah, kalau map seperti ini. Nah, use vektor grafik. Nah, terserah nih di sini. Hmm. Nah, nah, terserah dari ini, tergantung dari apa. Nah, petanya di sini. Nah, ini model. Coba kita view. Nah, saya seperti ini. Nah,
Kita edit. Yang kedua itu, nah kalau itu seperti itu. Nah, ini yang bisa kita buat selain apa modelnya itu charge-nya bisa kita tambahkan perbandingan seperti ini, bisa dengan pivot tabel. Nah, pivot tabel nanti mengikuti apa yang ini. Nah, negeri dan swastanya pun bisa nanti sebenarnya di apa dibuat pivot tabelnya. Add, nah, sebentar. Charge, kita pilih yang bawah ada pivot tabel. Nah, ini Kapanewonan, Kapanewon. Nah, di sini hmm, status. Nah, bisa kita buat perbandingannya. Karena hanya dua, nah bisa.
Nah, atau mau nah nih. Nah, nih yang bisa nih dari grafik ini, nah bisa kita cek, nah nanti, nah bisa kita buat mappingnya ya, map untuk data sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini udah jam 12 ya waktunya makan siang, jadi maaf nih Zoom-nya agak terbatas waktunya. Tidak apa-apa, tapi nanti kita, ini yang penting model versinya itu bisa kita manfaatkan adalah mapping dan apa namanya, tabulasi silang dengan pivot tabel. Nah, jadi kita bisa menyajikan data itu dengan ini dasarnya pivot tabel seperti ini. Nah, dan suatu grafik perbandingan. Jadi bisa kita telusur. Nah, nanti bisa kita cek. Nah, secara mapping, kalau kita pengen visualnya lebih bagus, nah seperti ini bisa. Nah, 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 baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini juga sudah waktunya break makan siang. Nah, ini untuk Zoom kali ini saya cukupkan dulu. Nah, untuk materinya yang penting ini untuk mappingnya bisa kita pakai bubble-nya ini. Nah, tapi dengan tadi dengan suatu konsekuensi kalau net apa geospasialnya berdasarkan nama itu banyak yang sama jadi bisa terdeteksi di lain tempat. Makanya kita butuh suatu koordinat latitude longitude tadi, lintang selatan dan bujur tadi. Nah, yang kita siapkan tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri di sini. Nah, kita sambung untuk besok ya. Ya. Baik, waktu saya kembalikan ke Ya, terima kasih Mas Arief. Tadi sudah disampaikan materi dari Bapak Arief terkait dengan visualisasi data, yang mana dengan menggunakan Looker Studio ya Mas. Ya, untuk selanjutnya eh, pada siang hari ini marilah kita tutup sesi yang pertama ini untuk nantinya dilanjutkan untuk sesi yang kedua terkait dengan keamanan data atau cyber security yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Joko Dwi Santoso. Kepada Mas Arief ya, dari Teknoparya Training Center, terima kasih untuk mengakhiri pada siang hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Doa cukup untuk
peserta pelatihan pemberdayaan informatika yang tadi belum sempat absen, monggo, monggo untuk segera diisi yang ada di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.